Akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Ustadz kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memang lebay Ustadz ya. Saya catat semua ini Ustadz kekuatan utama dari Al-Hasani. Ya. Nanti saya minta sampaikan, minta uraikan lagi yang poin 5 yaitu analog itu ya Ustadz. Tapi sebelumnya saya sangat bersyukur sekali Ustadz. Saya tidak menduga bahwa saya akan berada di Al-Hasani ini. Cita-cita saya kecil dulu memang mau masuk pondok, tapi kenapa saya tidak dimasukkan ke pondok? Dan saya mengenang kalau orang tua saya hafiz Quran. Beliau kalau mengaji saya selalu berada di belakang beliau. Itu yang saya ingat sekarang, Ustaz. Saya senang sekali mendengar lantunan suara beliau. Sekarang terbayang saya wajah beliau di mata saya. Saya sangat cinta Al-Quran, tapi saya buta. Kemana saya ini? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih sedalam-dalamnya Ustaz. Saya dikatakan di masa pensiun saya ini, di masa saya tidak berguna lagi dari pemerintah, saya sangat berguna di mata Allah Ustaz. Saya merasakan itu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih semuanya kita Bapak Ibu yang sedang berada di sini. Jangan tinggalkan lagi Al-Quran ini. Amin. Ya, kekuatan kita di materi Al-Hasani cukup menghujam ke dalam hati saya, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, itu saja Ustaz. Saya sangat bersyukur. Tidak tahu saya seperti apa saya bersyukur. Saya sangat bersyukur sedalam-dalamnya Ustaz. Saya tidak menyangka bahwa saya akan mengecap seperti orang pondok. Tidak saya bayangkan itu Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian analog tadi Ustadz, kembali kepada analog itu, kekuatan utama Al-Hasani, saya catat ada 8 ini. Analog, itu maksudnya kita mengambil pemahaman itu melalui apa yang telah kita pahami. Ya. Gitu ya Ustadz ya. Oh ya, paham saya Ustadz, paham saya. Jadi jangan kita baku atau kaku dengan bahasa-bahasa seperti bahasa Minang, ada bahasa Jawa gitu, bisa kita masukkan ke dalam Al-Quran ini penuh ke pengertian dan pemahamannya bisa seperti itu. Alhamdulillah ya, saya paham juga tadi itu Ustaz. Ya terima kasih Ustaz. Cuman itu saja dari saya Ustaz. Saya mengungkapkan kelebayan saya Ustaz. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu, mari kita jangan keluar lagi dari Al-Hasani ini. Hanya itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lah, analisa SWOT. Ya, analisa SWOT ini akan Bapak gampang pahami orang-orang kantor. Prof. Hafiz Aima akan gampang memahami SWOT. Pak Andi Mujahidin, oh SWOT ya. Bu Esmeralda, oh SWOT ya. SWOT itu apa? Mereka udah biasa dengan SWOT. Strength, weakness. Berarti Al-Hasani punya kekuatan, strength-nya di sini. Artinya apa? Dalam kita mengatur strategi, dalam kita mengatur strength kita utamakan. Jadi saya punya kekuatan misalnya untuk membuat sebuah perusahaan baru. Kekuatan kita apa? Oh, dana kita besar. Oh, apalagi karyawan kita ngumpunin, itu kekuatan. Kelemahan kita apa? Kita belum punya banyak cabang. Itu analisa SWOT itu akan menunjukkan gimana kita ke depan. Jadi dengan analisa SWOT itu sebuah analog. Analog kedua misalnya pada saat menerang Rusia. Kalau Rusia langsung ujuk-ujuk saya terangin, itulah jadi penyakit di pondok. Lari, kabur orang pondok belajar huruf ilat. Nah, di saya ternyata di Minang juga ada Rusia. Berarti contohnya R. Orang Padang nyebut ular, itu sebuah analog. Oh, kalau gitu, seperti kata misalnya tari jadi menari. Kenapa T berubah jadi N? Tahu kata orang. Katanya kenapa Bu? Paling biar enak. Karena itulah Rusia itu. Nah, kan itu Rusia. Jadi pada saat materi diberikan,
orang dia siap menerima teori itu. Jadi nggak begitu sampaikan. Nah, saya melihat kenapa usia itu berat disampaikan, maaf ngomong, orang pondok belajar kita Mas Rida. Serombongan orang pondok belajar, cuman waktu itu saya nggak rekam, Pak. Apa katanya? Pak Ustadz, kami di pondok takut belajar ini, kata. Pak lari. Di sini kok mudah ya. Bapak katanya di sini kok mudah ya, kata. Nah, itu yang membuat saya yakin dengan usia itu nggak ada di tempat lain. Itu adalah berkat analog, Bu Mas Rida. Iya. Nah, kalau tidak menyampaikan, coba dengan gaya pondok saya sampaikan, kabur Bapak semua di sini. Dengan analog itulah jadi menarik pembelajaran. Nah, itu contohnya analog. Pelan bahasa. Bapak galilah bahasa. Terus terang, analog Minang saya sangat banyak membantu saya dalam menerjemahkan Al-Quran. Sangat banyak membantu. Cuman ya, kata-kata misalnya, saya sering ngomong benar, polisi menjemput si A. Kata menjemput, saya menjemput Pak Budi ke misalnya ke bandara. Nah, saya menjemput Pak Budi ke bandara, saya jemput dia, saya naik mobil, saya bawa dia makan-makan. Tapi kalau Pak Budi menjemput si Fulan, apakah di bawa mobil cuma makan masuk ke penjara? Sama-sama kata menjemput kok beda artinya. Itulah analog itu. Itu juga di Quran ada seperti itu. Kata-kata sama darabah kok beda-beda artinya. Ya begitu konteksnya gitu. Nah, dengan demikian kita bisa memahami. Nah, gitu contohnya analog tubuh Mas Rida ya. Kayak gigit jari lagi. Si Fulan gigit jari. Nah, kalau bahasa Indonesia kan gigit jari kecewa. Kok gigit jari jadi kecewa? Itulah bahasa Indonesia. Al-Quran juga itu ada gigit jari marah. Hanya bedanya analog beda, tapi pada saat menyampaikan mengena gitu ya. Terima kasih Bu Mas Rida. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kenapa kekuatan saya utamakan? Bapak mudah dalam penyertaan. Jadi tidak apa istilahnya itu, tidak sama dengan kita apa yang gede-gede dulu dikenalkan. Sehingga yang kecil-kecil terasa ringan ya. Kalau kita bicara dengan kayak keluarga lah Pak. Kita bicarakan sama keluarga kita. Nah, kita begini, nah kita gini. Nah, anak akan tahu kalau kita mau ada tamu agung nanti misalnya, nah gubernur akan sampai di rumah kita minta. Nah, nggak merengek lagi. Kamu mau datang gubernur loh, yang minta makan, ambil sendiri nasinya. Jadi hal-hal yang kecil jadi hilang. Ya. Kalau nggak kita akan tetap terbentur dengan hal-hal yang kecil. Itu Bu Mas Rida. Baik Bu Mas Rida, Bu Eli, ada Pak Indro Kusumbodo. Silakan Bu. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Indro. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini. Saya bisa join di acara pagi ini. Saya memang boleh dibilang orang yang sangat-sangat beruntung Pak Ustadz begitu ikut Al-Hasani. Karena yang pertama itu tadi ya ada bukan langsung masuk ke hard kompetensi tapi dari soft kompetensi itu sangat membantu. Jadi prinsip-prinsip yang istiqomah, terus harus belajar dengan spirit jihad itu kan sangat-sangat positif. Dan itu sampai-sampai misalnya seringkali saya memulai ikut sesi ini tuh dengan berwudu itu kan mengkondisikan semua kesiapan fisik dan mental kita gitu ya. Nah, itu buat saya baru. Jadi ada satu lagi poin yang menurut saya itu bagi saya sangat mengena. Pak Ustadz sering mengatakan tidak perlu persiapan apa-apa, ini seperti SPBU, dimulai dari nol gitu ya. Nah, kalau buat saya dimulai dari negatif, Pak. Saya tidak mengenal bagaimana membandingkan dengan pesantren atau gimana. Saya bisanya justru membandingkan dengan sekolah minggu di gereja misalnya gitu ya, karena background saya. Nah, betul-betul saya mulai dari negatif. Nah, ini saya bilang sangat beruntung tuh karena saya di samping dulunya itu seperti menghindar untuk mempelajari Al-Quran karena agak rumit dan trauma waktu mengetahui kebanyakan orang tuh menghafal kemudian tidak paham artinya. Nah, sekarang saya mendapatkan sesuatu yang kita bisa langsung menyelam di dalam lautan itu ya, sehingga kita bisa melihat adanya batu karang, terus terumbu karang, ikan hias, sampai mutiara gitu. Betul-betul saya sangat-sangat
bersyukur. Nah, ini ada sedikit yang saya menyinggung ke materi karena kebetulan saya kemarin membaca bolak-balik buku materi Pak Ustadz itu di halaman 39. Kebetulan Februari lalu waktu dilontarkan oleh Pak Helmi untuk belajar mandiri, saya tuh memilihnya surat Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Ya. Nah, itu saya juga terkejut, kaget, dan sangat senang. Itu ternyata bersesuaian dengan halaman 39 Pak Ustadz itu. Ya. Dari Quran surat 88 ayat 22. Itu Apa ada, Pak? Al-Ghoshiyah, Pak. Ayat 22 itu katanya adalah musaitirin. Di dalam Al-Qur'annya musaitirin, Pak. Oh iya. Nah, itu saya sangat senang. Ya, itu tadi saya mempraktekkan menulis juga, terus menguraikan juga gitu ya. Nah, di kata-kata itu tuh sangat mengena bagi saya terutama. Itu dan saya menemukan lagi di samping itu ada berubah dari sin menjadi shot ya, Pak Ustadz ya. Itu waktu saya buka-buka kamus baik di apa namanya M. Yunus maupun di Munawir, itu kedua kamus itu menunjukkan itu adalah akar kata yang terdiri atas 4 huruf, Pak. Soitoro. Betul-betul itu 4 huruf, bukan itu turunan atau pola lain, itu bukan. Nah, saya ingin mengkonfirmasi atau ingin bertanya ke Pak Ustadz, apakah ini memang termasuk perkecualian gitu, Pak Ustadz? Jadi saya betul-betul apa namanya senang sekali karena banyak hal yang berkelindan tapi berkaitan secara positif gitu, Pak. Terima kasih, itu aja sih, Pak. Jadi Pak Indro ya, jadi ada yang memang berubah karena mungkin pengaruh saya mencoba cari bahasa Indonesia ini mungkin ada juga. Nah, yang tadi musaitirin itu mungkin kalau dia 4 huruf dan kapal itu kita namakan dia pola fa'lala. Kan kita bilang pola fa'lala itu adalah damdama, misalnya damdama, da'a sama. Tapi ada yang berbeda ketiganya. Sadraka itu masuk pola fa'lala. Jadi kalau 4 huruf dia berbeda semuanya tetap pola fa'lala. Yang cirinya keduanya mati. Nah, jadi patah semuanya. Saitara. Jadi pola fa'lala. Kalau berbeda dia kata kerja, maka dia menjadi pola fa'lala. Sudah ada keranjangnya sudah ada. Nah, tinggal nanti kita dan juga ada yang huruf-huruf merubah itu sebuah apa ya, kena lidah atau kebiasaan atau biar enak kita kata tidak berubah jadi tiada. Karena itu kadang-kadang butuh apa seni ya. Aku tiada berduit kan lebih dramatisnya daripada aku tidak berduit kan. Nah, aku tiada berguna. Kadang-kadang pakai daku, Pak ya. Daku. Kadang-kadang dalam gramatikalnya kan yang ada aku. Tapi pada saat dipakai kata daku, itu berlaku untuk kata sastra. Nah, kadang-kadang itulah Quran itu sastranya di situ, Pak. Berubah hurufnya. Jadi demi, kalau saya lihat demi sastra. Saya belajar juga sastra Arab orang kan. Nah, sastra Quran itu lebih tinggi dari itu, Pak. Kata misalnya angin semilir, angin ganti dengan semilir. Nah, itu demi apa itu, Pak? Demi sebuah maka dalam bahasanya Bu Oce, nanti kan semilir angin pun turut andil. Itu untuk sastra. Padahal angin aja, angin pagi, tapi disebut semilir. Itu untuk sebuah pengertian kata total. Jadi ada juga satu huruf yang diganti. Kata gigi menjadi gerigi. Itu sastra tuh, Pak. Itu Jadi masuk wadahnya di fa'lala ya, Pak? Fa'lala. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Kalau ada Pak Endo yang ragu-ragu, dicapri saya, Pak Endo ya. Makanya saya Pak Endo kemarin ke Sentul cuma sebentar. Saya mau nyandra Pak Endo agak. Coba Pak Endo, mungkin saya juga berharap. Satu saat Pak Endo agak lama di Sentul. Jadi kita cukup waktu berbincang-bincang mana yang jadi apa Pak Endo. Saya terus terang sebelum saya ngajar sini kan,
saya menjadi sering debater sama teman-teman PIndo sebelum PIndo jadi Muslim. Saya sering menerangkan Al-Quran kepada mereka. Bagaimana pemahaman mereka saya luruskan. Bagaimana mereka menerima Al-Quran hanya dari segi terjemah. Maka saya selalu mengatakan kepada Bapak, saya juga sedikit banyak mempertimbangkan kalau isi sekarang ini bagaimana nanti orang luar menyerang kita Al-Quran. Saya dulu bengkelnya Al-Quran, bengkelnya debater. Oke Pak Indra ya. Pak Udi, silakan Bu Eli. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Bu Eli, Pak Udi. Indro, selanjutnya kita persilakan Bapak Udi untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Kami diberi waktu untuk menyampaikan sesuatu tentang Al-Hasani. Karena topiknya sangat menarik, yaitu Al-Hasani ini kalau menurut saya suatu terobosan ya. Terobosan yang sangat strategis lah, karena akan bisa membuat banyak orang sehingga nanti bisa membaca. Kalau memang dulu andalannya adalah metode-metode seperti yang ada di pesantren, saya pun rasanya mungkin saya takut atau tidak ada keinginan mungkin saya, karena ya mungkin harus lama begitu ya. Waktu istri saya belajar dengan metode lain aja saya belajarnya kok kayak begitu gitu. Kemudian saya coba ikut Al-Hasani ini, dan ini merupakan satu-satunya metode yang saya baru ikut Pak. Jadi saya belajar Al-Quran itu betul-betul baru. Nah, ketika saya memasuki Al-Hasani ini, pengalaman saya adalah saya menjadi berani begitu, karena memang oleh Pak Ustadz kelihatannya dipersilahkanlah kita untuk berjalan. Kemudian nanti di lapangan kalau ada hal-hal tertentu itu dibahas bersama sesuai dengan teori. Sehingga tadi Pak Ustadz Rizal menyampaikan bahwa kita praktek sambil nanti belajar teori begitu. Ini sangat memudahkan bagi kita yang pemula seperti saya. Ini saya sangat terima kasih. Alhamdulillah, mungkin ini memang hidayah bagi saya. Dan mudah-mudahan saya betul-betul bisa istiqomah dalam hal ini. Nah, satu hal lagi Pak Ustadz tentang metode Al-Hasan ini, kami mohon Bapak Ibu sekalian, ini ya apa yang saya rasakan, bahwa kita tidak perlu khawatir. Kadang-kadang kita ini khawatir metode ini valid atau tidak begitu. Validitas dari metode ini sangat kuat, karena selalu Pak Ustadz itu selalu menyampaikan kalau kita tidak menuliskan halaman kamus itu selalu dikomentari, wah ngarang bebas ini, ngarang bebas gitu. Ini artinya kita dijaga validitasnya, sehingga terjemahan kita itu ada pertanggungjawabannya, yaitu kamus yang memang kamusnya valid, yaitu kamus Munawir dan kamus Mahmud Yunus. Itu memang sangat valid dan memiliki kredibilitas yang kuat. Jadi karena kita selalu begitu, selalu kalau ada hal-hal tertentu, Pak Ustadz sebenarnya nggak menginginkan kita itu langsung menerjemahkan begitu, tapi selalu meminta dari halaman berapa. Gitu. Kalau tidak halamannya selalu dikatakan pengarang bebas. Jadi ini sebenarnya menjaga validitas. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut, karena kita menggunakan metodologi yang kuat. Yaitu kalau standar operating procedure itu, SOP kita ini sangat kuat, dan ini terus berkembang. Saya melihat seperti sekarang saya melihat bukunya sudah 53 halaman, itu sudah bertambah. Jadi ini berkembang. Ini kelihatannya metode kita yang sambil jalan ini banyak kawan-kawan di antara kita juga menemukan teori-teori sendiri begitu. Kemudian Pak Ustadz dirumuskan, kemudian dijadikan materi, kelihatannya begitu. Ya, dan dari pertanyaan mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Makasih Pak Udi. Jadi memang teori ini sambil jalan. Jadi kadang-kadang pertanyaan teman,
Pak Ustadz, ini ada nggak dalam buku Pak? Ah, saya nggak penting, masukin. Pak Ustadz, ini kok belum ada, penting, masukin. Tapi kalau misalnya nggak penting nanti. Jadi takut juga, karena buku saya dulu, waktu saat saya ke Padang, Pak, tebal, apa kata orang Padang, kok tebal amat? Nah, tebal amat. Nah, mereka mungkin nggak belajar secara detail. Nah, kalau belajar detail, kan Bapak perlu itu, informasi-informasi itu. Jadi saya coba, nah tempatnya di bunga rampai. Jadi nanti bunga rampai itu nanti dipahami sambil jalan. Jadi dia nggak perlu mutlak paham sekat ini. Nah, jadi saya bagi dua, sampai materinya yang sebelum bunga rampai, nanti di kelas baru nanti saya nyampaikan. Maka kata Bunda kata aja, saya tarik ke depan. Tadi kan di belakang tuh, Pak. Jadi pertimbangan saya, ini penting. Nah, belakang nanti saya berlatih. Jadi itu Pak. Dan kenapa saya pegang kamus? Kamus 2 ini terus terang, saya sudah minta pendapat dari beberapa orang, dan saya jalan ke pondok. Pondok ini pakai kamus Munawir ya, pakai Muhammad Yunus. Nah, saya jalan tanpa bertanya, menambah keyakinan saya. Ada beberapa pondok di puncak, pasti ke sana langsung. Kamus Munawir. Ini kamus Munawir. Nah, saya tanyalah kepada pondok Nurimi yang jadi pengantar kita itu, Pak, kan Kiai Haji Faisal Nurdin itu, Pak Kiai yang punya pondok. Saya tanya ke dia, Pak Rizal, untuk memahami Al-Quran, orang umum cukup yang jual kamus ini. Nah, kalau ada beberapa kata yang nggak ada dalam 2 kamus itu, nah saya pakai pesan anak saya, Dede katanya, kalau nggak ada di 2 kamus itu, pakai aja terjemahan Menak yang ada, paling nggak banyak kata. Yang pakai lagi kamus baru, kalau pakai kamus baru nanti jadi rancu. Nah, saya pernah menerjemahkan Quran pakai kamus lain, Pak, berantakan. Nggak ketemu dia. Jadi yang 2 ini alhamdulillah. Nah, kalau saya selalu pesan, dia kan apa adanya. Karena kita dalam metode kita mengenal, cuman saya tidak sampaikan kepada Bapak, kritik terjemah. Terjemah itu tidak selalu benar. Saya berapa kali mencoba beberapa ayat yang saya susah nerangin pada tetangga kita sebelah di surat Maryam dulu. Jadi pada saat kata-kata ausana, jadi di surat Maryam dulu, saya sedikit sejarah kenapa saya selalu menekankan kepada apa adanya dulu. Di kata surat Maryam 31 dulu kan, waja'alani mubarakan aina ma kunta wa ausani bisolati. Nah, kata-kata ausani itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah memerintahkan. Padahal tetangga kita semua menyerang nih Pak, menyerang habis. Bagaimana Tuhan kau ini? Kok anak bayi disuruh, kan ini saat Isa di buayan. Kok Isa kecil disuruh sholat, disuruh berzakat? Diserang dia bisa, Pak. Nah, saat itulah saya uraikan kepada mereka bahwa ausa itu artinya berwasiat, bukan memerintah. Terjemahan Pak baca memerintah. Nah, jadi dikritik oleh tetangga kita sebelah, Pak. Nah, pada saat dikritik saya jawab, ausa itu artinya berwasiat. Loh, hebat kamu dari Depak ya, sama saya hebat. Saya mungkin manusia itu kilap sifatnya. Saya bukalah kamus Munawir, inilah kamus ini. Nah, baru percaya dia, Pak. Jadi kita namanya kritik terjemah. Jadi terjemah itu kayak kata antum, terjemahnya kamu, karena kita kan kalian. Betul. Lalu pakai kata kamu ya. Nah, saya nggak pakai itu, antum tetap kalian. Makanya yang pakai kata kamu, balik ke tadi. Itu namanya kritik terjemah. Kita tidak mungkin, kalau tetangga kita kritik teks, Pak. Mereka mengkritik kitab mereka. Ya, Taurat dikritik, Injil dikritik, mereka mengkritik teks. Kalau kita adalah kritik terjemah. Terjemah yang kita kritik. Kita nggak berani kritik. Kalau mereka berani. Kata ini misalnya, kalau bukan lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tempat lain di surat Al-Araf, ini khalikun basyir. Dia kritik itu, Pak. Kok Tuhan kamu nggak konsisten, satu bilang ja'ilun, satu bilang khalikun. Bapak gimana jawabnya itu? Nah, itu Bapak Ibu ya, saya juga mempertimbangkan ini seperti itu. Jadi gitu Pak. Jadi insya Allah. Ada satu lagi Pak. Satu lagi. Ya. Yang tadi lupa. Metode mengajar dan belajar kita ini setiap pagi kan kita menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ya. Itu juga saya melihat metode kita ini sangat hati-hati. Jadi bukan misalkan saya yang mempresentasikan, bukan begitu, tapi adalah Buya gitu. Jadi selama ini Buya akan menyampaikan ayat ini didampingi. Ya. Sehingga ini sangat hati-hati. Ini sangat hati-hati. Ini juga jangan
itu jangan kita khawatir dan jangan kita takut, Iya. karena kita sebenarnya mewakil ya, kita itu mewakili Oh, iya. atau mendampingi, kita sebagai Iya. pendamping. Itu juga metode ini juga punya kehati-hatian juga di situ. Terima kasih, ya. Oke. Ini mungkin masukan untuk MC. Jadi yang membawakan ayat adalah Pak Ustadz Rizal yang didamping. Nah, itu ya. Dia standar Ya. bahasa. Makasih Pak Udi. Ya Ya, memang Pak. dulu Bapak, kenapa ide ini muncul Pak? Saya dulu setahun, mungkin idenya baru setahun ya Pak Emi ya, yang tampil Iya. presentasi. Saya dulu mikir Pak, apalagi yang bagus ya. Nah, saya pikir, oh udah, itu peserta lah. Begitu peserta Iya. semangat mereka. Jadi dulu, nah, awalnya saya pertama. Habis itu peserta. Kan, muncul ide baru lagi, Pak Adil nanya. Makin berkembang dia. Mungkin nanti nggak tahu juga, mungkin nanti bisa lagi berkembang lagi. Mungkin nanti pendamping lagi yang mendampingi peserta. Bisa aja nanti Pak. Kita berkembang terus Pak ya. Jadi sekali lagi perkembang ini kan karena ada pasar, ada apa, ada demand dan supply-nya Pak. Kalau saya baca ekonomi kan, oh demand-nya begini ya, supply-nya begini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, masukan Bapak Ibu ini sangat berharga bagi saya. Jadi nanti saya juga gitu Pak, saya tetap mengatakan kalau saya nggak tahu, saya beraninya gitu juga Pak. Saya nggak semua tahu, karena orang berani dulu setelah tahu semua. Saya nggak. Kalau saya nggak tahu, saya mengatakan saya nggak tahu. Saya berpatokan kepada seorang ulama besar, baik Imam Syafi'i, bahkan Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan saya nggak tahu. Ini saya nggak tahu. Minta waktu ya. Nah saya juga nggak malu mengatakan saya nggak tahu. Kadang-kadang ada orang kenapa jadi berat, dia malu mengatakan dia nggak tahu. Oh saya nggak, ditanya orang dia jawab bebas aja, tetap aja dijawab. Karena dia nggak tahu kan. Nah, saya itu nggak mau. Kalau saya nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya nggak tahu. Itu Pak Budi ya. Insya Allah. Begitu juga anak saya Dede. Saya sering tanya Dede, ini Abi nggak tahu deh gimana. Waduh, Dede nggak tahu juga. Tanya deh kayak ustadznya yang di Malang. Profesor Akuran itu juga pernah bilang Pak gitu. Maaf Dede, Prof ragu ini. Sampai gitu loh Pak. Oh iya, jadi saya bukan saya aja, profesor pun mengatakan saya ragu juga ini. Jadi berarti apa? Akuran ini memang luar biasa. Berarti nggak semua kita. Jadi nanti kalau kita nggak tahu ini tanya sama Allah di surga. Ya Allah, apa maksud alif lam mim itu ya Allah? Aku tahu dari Engkau ya. Enak. Oke, Pak Udi. Bu Zul, silakan Bu Ili. Ya, terima kasih Bapak Udi. Selanjutnya kita persilakan ke Bu Zulhimi Diati. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eli, Bu ya, waktu pada saya. Apa yang disampaikan oleh yang Bapak sebelumnya, memang itu yang dirasakan ya, dirasakan oleh juga saya. Di sini saya banyak ke teknis kali Bu ya, karena bahasa Al-Quran ini memang bahasa yang ya bahasa maha kuasa gitu ya. Yeah. Sehingga setiap ayat itu muncul hal-hal yang baru yang belum kita mengerti gitu ya. Nah, karena belum mengertinya ini kadang-kadang saya suka terjebak gitu ya dalam terkesima bukan terjebak. Ya, terkesima gitu kan. Maka dengan ketesimanya ya apa yang ada di kamus, kemudian ternyata apa yang ini memang kadang-kadang nggak ketemu gitu kan. Tapi kadang-kadang saya maksakan, tapi apa ya gitu kan gitu ya. Nah seperti kemarin itu lan padu gitu kan. Nah saya juga terkesima gitu kan. Ini apa gitu kan. Tapi la. Nah karena la-nya ini seperti kan tercatat ada dua huruf di situ kan. Nah, lam dengan alif ya. Gitu. Ya, lam dengan alif gitu. Yeah. Nah, ternyata di dalam kamus juga memang ada gitu kan akar kata nafadho gitu. Tapi nggak ketemu. Nah, ini yang sering terjadi yang saya dalam mengerjakan gitu setiap saat itu sering sekali muncul gitu. Maka kadang-kadang kok nggak konteksnya nggak sama gitu apa gitu. Ya saya ngaku aja Bu ya, kadang-kadang saya suka ngintip juga dengan nih bisa untuk bisa mengkaitkan itu. Nah, tapi kan kepengennya kan nggak boleh lihat kepada tafsir gitu atau kepada apa terjemahan Quran gitu. Kita harus ini fokus. Nah, ini yang saya minta kiat-kiatnya apa sih Bu ya gitu yang harus yang memudahkan saya untuk bisa membuat
jangan sampai kesimak karena setiap ada yang baru-baru karena kan di belakangnya Maksimal melulu ya. iya kita kesimak terus Bu ya benar. Kadang-kadang yang satu ayat itu kesimak. Tapi membuat saya penasaran gitu, selalu Itu yang penasaran penting gitu. dulu. Itu yang saya Bikin penasaran. saya penasaran. Mana gitu saya. Oh tadi ini la ini kan ada bisa lihat lagi di materi. La ini kan dia mematahkan tapi kok disukun gitu kan. Kok disukun nah itu. Ya, tapi kok di dalam kamusnya ada akar kata nafazo gitu. Nah, banyak yang lain Bu ya yang buat saya itu memang terkesima gitu. Nah, jadi saya minta kiat-kiatnya Bu ya, mungkin juga yang lain juga sama mungkin saya atau mungkin saya sendiri yang memang yang kadang-kadang ya itu membuat saya tuh penasaran. Makasih Bu ya. Jadi terkesima itu Pak, coba disalurkan. Jadi kita buat dua-duanya, kita kan ngisi 4 ya. Misalnya Ibu punya pendapat A, inventaris dulu, jangan dibuang dulu. Misalnya la, Pak, KKSAD, tulis dulu. Kemudian KKL, tulis dulu dua-duanya. Nah, sekarang susun dari depan ke belakang. Itu sama kata kunci Bu, sama dengan kata bisa dalam bahasa Indonesia. Bisa kan bisa berarti sanggup, bisa berarti racun. Sering saya katakan begitu. Pada saat kata bisa bergandeng dengan kata ular, kan bisa berarti racun. Pada saat kata bisa bergandeng dengan saya bisa membawa mobil, maka kata bisa berarti sanggup. Ya, jadi ada racun dan sanggup. Kayak kata misalnya kata zahababi, oh berarti lenyapkan nantinya. Zahaba sendiri berarti pergi. Sama dengan bahasa Inggris juga F dan F2. Nah, bagaimana cara kiat-kiatnya dalam ini? Pertama, Bu Zul, jam terbang. Terbanyak jam terbang. 1 jam terbang. Yang kedua, analisis. Kayak kemarin, Bu Zul ya. Sekarang saya coba analisa. Bu Zul buka kata tadi. Lan faddu. Kan? Nah, kalau saya anggap la itu adalah la huruf, lalu nun mati pertama, sukun nun, apa bentuk katanya? Nggak ada bentuknya, Bu Zul. Kalau dianggap ini KKL, nggak ada nun mati permulaan KKL. Ada nggak permulaan nun mati KKL? Nggak ada. Ada nggak KSAD? Nggak ada. Analisa, betul. Ini kan bentuknya kalau itu kan dua sukun alif itu mungkin kedua kemungkinan. Dia KKL atau dia KKP. Nah, kalau dia KKL, la kalau KKP, la harus bisa dengan alif. Itu hukum sebab akibat, betul. Jadi mau tak mau, la harus bisa dengan alif. Karena kalau la sendiri nggak ketemu nanti non sukun mati. Coba Bu Zul, pernah nggak ada teori saya yang huruf mati pertamanya dalam bentuk kata kerja? Nggak ada, ya itu ya nggak ada. Makanya udah kejawab sebenarnya itu la bisa dengan alif. Maka la bisa alif, la sukun artinya bukan la jangan. Itu peranan analisa Bu Zul. Nah, terkesima Bu Zul, lanjutkan dengan sebuah analisa. Nah, makanya metode kita adalah metode menganalisa, bukan metode menghafal. Betul? Ya. Nah, gitu. Jadi analisa, kalau saya pisahkan ini apa yang sisanya ini? Apa sisanya ini? Nun mati nggak ada, huruf nun mati nggak ada teori. Nggak ada teori nun mati dari awal permulaan bentuk nggak ada. Baik huruf, akar kata, apa nggak ada. Nun mati dimulai untuk apa itu? Nggak ada bentuknya, berarti nggak cocok. Kalau dipisah baru ketemu dia. Gitu, betul. Iya terpakunya mungkin saya terpakunya karena la-nya itu kali itu ya. Di la-nya itu. Tapi saya bilang nunnya apa gitu. Tapi ada waw alif. Nah, saya itu KKL gitu kan. Apa gitu. Nah, jadi dari waw alifnya KKL. Tapi saya bilang KKP di mana alifnya gitu kan. Atau Saya betul tahu nggak betul. Yang pertama saya ini Bu Ela saya baru tahu juga ya. Oh, saya pada Bu Ela nanya langsung saya jawab. Karena saya punya mungkin jam terbang ya. Oh ini infada. Ada 2 pendapat saat itu Pak Yayan ini juga. Pak Yayan itu kata-katanya fada kata-katanya. Pak Yayan bilang nafada. Olah if Allah. Secara gramatikal masuk. Ada Pak Yayan sini nama Bu Evi, Mas Selma. Gramatikal masuk, tapi bicara jam terbang di sini. Oh, nggak mungkin. If Allah itu sedikit sekali polanya ada di atas. Sedikit sekali. Nah, saya sedikit waktu itu mengatakan polanya
infa'ala. Langsung buru-buru saya buka kamus. Oh, ketemu. Oh, yakin saya. Makanya kamus itu membuat saya yakin. Walaupun sebelumnya kata ini belum pernah saya Indonesia. Nah, gitu. Nah, mungkin saya mau minta komentar Bu Zul ini. Ada Pak Yayan sini? Assalamualaikum Pak Yayan. Mas Yayan atau Bu Evi, Mas Selma? Ah, ada? Apa enggak saya ke Bu Ella. Bu Ella? Bu Ella Andalia? Iya Pak Ustadz. Kata infada ini Ibu yang bertanya ke saya ya. Iya. Analisa Ibu saat itu apa itu? Waktu itu kan saya ada dua, ya sama dengan Bu Zul. Pertama Fadl sama Nafado. Nah, jadi saya asalnya saya inginkan ke KKL, tapi dengan konteks tidak nyambung karena kan di sana ikannya akan, tapi ini kalau KKL kan telah. Nah, jadi saya disitulah timbul ke apa namanya tuh, bukan bingung, ke penasaran. Penasaran. Iya, timbul itu. Kemudian kalau KKSAD bisa aja pelakunya anak, gitu kan? Ya, tapi alifnya nggak ada harkat. Tapi alif nggak ada harkat. Iya betul. Tidak ada. Kemudian di situ huruf keduanya harusnya fudu kan ya. Ya. Jadi disitulah akhirnya saya kan waktu itu tanya ke Bu Wati dengan Pak Helmi, katanya besok kita bahas Tamna, tapi saya nggak sabar gitu. Besok saya nggak sabar, udah saya WA Pak Ustadz aja, saya cuman kalau itu aja yang ke saya ini kan ke Pak Helmi itu. Bu Wati itu masih ngajar atau mungkin ya lagi mungkin besok nanti kita bahas katanya. Nah itulah ketemu dari Pak Ustadz itu. Gitu karena ya mungkin itu jarak Bu Ella menanya saya berapa lama jarak Bu Ella? Nggak lama ya? Lumayan lah. Lama. Bentar saja Bu Ella jawab pertanyaan langsung saya jawab gitu. Iya. Tapi kan kenapa bingung Pak Ustadz jawabnya cuma gitu kan? Kenapa apa? Aku kenapa ragu katanya kan itu. Nah Pak Ustadz belum menganalisa waktu itu mungkin. Nah, makanya akhirnya saya bilang ragu, konteksnya tidak masuk. Kemudian itu akar katanya. Nah, akhirnya ya itu berlanjut. Ya, itu analisa ya, Bu Zul. Bukti akhirnya analisa bicara. Kalau Bu Zul bilang dia lah terpisah, analisa Bu Zul nunnya mana? Berarti Bu Zul nggak menganalisa nun yang sukun itu. Kata apa? Permulanya huruf mati nggak ada, Bu Zul. Mau huruf, mau kata kerja nggak ada. Cuma ada alif penamping. Mau tak mau alif itu digabung dengan infadu. Ini sebetulnya. Nah, terus kalau ini Bu ya, terus satu lagi Bu ya. Untuk kata Bu ya kan kita harus untuk mencari akar kata harus membuang kata pola, membuang. Nah, kadang-kadang itu yang membuat juga masih ada kesulitan kadang-kadang Bu ya. Apa tuh namanya untuk membuang pola apa gitu kan, karena ada empat kata di dalam satu pola itu gitu kan, tapi nggak banyak gitu, kata 1, 2 gitu. Nah untuk kiatnya untuk membuang-buangnya ini Bu ya, itu kadang-kadang juga suka terkesima juga Bu ya gitu loh. Ya gitu, karena kan kadang-kadang ada huruf sianya, kadang-kadang ada ada tasdiknya gitu. Nah ini yang membuat juga apa ya gitu. Nah itu Bu ya, gimana tuh Bu ya? Oke. Jadi Bu Zul, jawaban saya secara umum jam terbang. Jadi saya juga melalui proses seperti itu Bu Zul. Kan saya nggak ujuk-ujuk seperti ini sekarang. Dulunya seperti Bu Zul juga. Makanya satu ayat itu bisa 1 hari Bu Zul, bahkan bisa 3 hari. 1 ayat. Cuma saya terus jalan kan, nggak berhenti. Awalnya perjalanan saya 1 ayat 3 hari. Lalu berjalan terus, latihan terus 1 ayat 1 hari. Jalan terus 1 ayat setengah hari. Jalan terus 1 ayat 1 jam. Jalan terus 1 ayat setengah jam. Jalan terus 1 ayat 2 menit. Jalan terus dan ayat jadi. Kayak gitu Bu Zul. Jadi Isra adalah jam terbang. Jadi Bu Zul jangan berhenti. Tapi inventarisasi dulu. Apa pendapat Bu Zul? Masukkan semuanya. Dan analisa. Oh tadi saya kayak sekarang lah saya tahu. Oh saya salah analisa di nun sukun. Besok nggak jadi lagi. Nah gitu. Dibenarkan nih Bu Zul. Pengalaman ini kan kata orang kayak nggak kilang tungkek 2 kali kan. Nah, gitu. Jadi analisa. Begitu kita nyampaikan analisa. Nah, saya insya Allah ya itu yang saya bersyukur pada Allah begitu yang pertama analisa saya. Kemudian pada nun ini pola langsung kebayang Bu.
Walaupun ada yang mengatakan, walaupun bisa dibentuk lagi, tapi insting awalnya di sana ini polanya infaala. Nun itu nun pola. Nada tasdik, obatnya kata fadda. Is jam terbang. Dan cemas maksud. Latihan terus. Jadi Melangkah. lihat dari non sukunnya itu Bu ya, menyimpulkan oh ini pola gitu ya. Iya. Baru lihat dari la-nya tadi ya. Iya. Berlarilah terus Buzul. Jalan keluarnya berlari terus Buzul. Jangan pernah berhenti. Itu Al-Quran. Insya Allah Bu ya. Karena di Hasani ini yang saya butuhkan itu adalah interaksi ini. Karena kalau saya bertanya tidak ada yang bisa menjawab kan sulit gitu. Nah ini yang saya dapatkan di sini. Makanya ya itu sudah kalau Pak Adi sudah berhenti, saya sudah terdampar di Al-Hasani. Kalau Pak Adi sudah terdampar kalau udah nggak bisa untuk bangun lagi untuk harus gitu ya gitu. Oke Bu Ili, ada 3 lagi yang mau tanya nih Bu Ili, silakan. Ya, terima kasih Bu Zul. Ya, Selanjutnya kita persilakan ke Bapak Helmi. Bapak Helmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Pak Ustadz. Ya. Saya sangat terkesan sekali dengan analisa SWOT tadi itu Pak Ustadz. Ya. Saya merasakan waktu mulai belajar di Al-Hasani sampai setelah habis materi di kelas siang kami Pak Ustadz ya, itu tidak ada yang berani untuk tampil, takut semuanya, takut untuk tampil. Tapi setelah dirubah strateginya oleh Pak Ustadz, bahwa selama ini yang menerangkan, menguraikan ayat itu kan Pak Ustadz saja, tidak ada yang lain. Nah, setelah dirubah itu terasa sekali untuk membuat kita jadi tertantang, membuat penasaran kan. Tampil itu. Dan pas kebetulan waktu kami mengusulkan Ibu Wati sebagai pendamping, semuanya termotivasi untuk tampil itu. Tidak ada yang takut. Walaupun yang pertama waktu Pak Ustadz membuat strategi untuk tampil pagi kepada para peserta, terutama kan yang diutamakan adalah para peserta senior kelas pagi dan kelas malam. Untuk membuat kompetisi kata Pak Ustadz. Sudah semuanya memang awal-awalnya agak terseok-seok, tapi sekarang terbukti bahwa untuk yang lebih pada yang mulai dari periode Agustus atau Mei Agustus itu sudah begitu menggebu-gebunya untuk tampil pagi. Dan di puncaknya pada kelas November malam. Itu baru 2 bulan sudah bisa tampil. Itu mungkin ya semenjak dimulainya kelas offline ya Pak Ustadz ya. Memang terbukti bahwa untuk yang memulai untuk belajar di Al-Hasani yang terbaik adalah dimulai dengan kelas offline. Iya. Dan sampai sekarang itu kan untuk kalau yang di Pak Ustadz menyatakan tadi bahwa kalau di jadwal kan sudah saya buat itu yang mendampingi Pak Ustadz pada kajian ba'da subuh dibuat daftarnya 1. Ya mungkin ya bagaimana bahasa dari pembawa acara saja mungkin untuk menyatakannya kembali. Demikian saja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Helmi. Jadi memang ide tampil ke daftar itu berkembang juga Pak. Tadinya idenya saya, kemudian didampingi peserta. Nah terakhir ditanya oleh Pak Adri. Pada saat Pak Adri nanya itu yang merasakan sekali pendamping saya mungkin dan nanti saya minta perwakilan satu pendamping Bu Nel nanti bagaimana dampak dari Pak Adri yang bertanya. Positif Pak ya, kita selalu membangun yang positif Pak ya. Nah, kita dengar dulu Pak Manusdiki ya. Silakan Pak Manusdiki. Ya, selanjutnya, makasih Pak Ami. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya kita persilakan Bapak Manusdiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali tadi Pak Udi ya kalau tidak salah menyampaikan bahwa metode belajar Al-Quran dengan metode Al-Hasani itu merupakan terobosan. Memang ini sesuai sekali dengan kebutuhan karena seperti yang disampaikan juga dalam buku Al-Hasani itu
jumlah umat Islam yang bisa membaca Al-Quran sedikit lebih sedikit lagi 3%, yang memahami. Padahal untuk bisa berkembang umat Islam itu ya harus paham bagaimana kalau paham itu akan bisa berkembang. Jadi saya sepakat sekali bahwa ini merupakan satu terobosan yang pertama. Yang kedua, saya juga sangat setuju ini Ustaz, apa namanya, dimulai Ustadz selalu mencoba dengan ilmu manajemen mempelajari kekuatan, kelemahan, kemudian juga peluang samanya, analisa SWOT-nya, sehingga memang diharapkan dengan ini kan apa namanya, ada masukan-masukan supaya metode ini berkembang. Karena bukan 1-2 metode sudah muncul sebetulnya, termasuk mau sederhana, tapi kemudian tidak kedengaran lagi apa namanya kiprahnya. Kalau saya melihat bahwa mungkin metode Al-Hasani ini sekarang itu metode yang terbesar diikuti setiap hari oleh apa ya, oleh pembelajar kaum muslimin, karena paling tidak 140, 150, kadang-kadang 200 gitu. Sedangkan yang lain-lain mungkin ada beberapa pengajian yang cukup besar tapi bukan membaca Al-Quran tapi ceramah. Kalau yang metode Al-Quran saya kira sedikit, paling 10, 20 atau apa gitu ya. Jadi ini merupakan satu yang terbesar saya kira untuk pelajar, sehingga ini memang diharapkan ke depan bisa lebih besar lagi sehingga memang apa namanya tujuannya tercapai gitu. Amin. Jadi metode SWOT ini menurut saya selalu memang perlu dikaji, mendapat masukan supaya lebih banyak. Saya lihat di sini Pak Ustadz sangat terbuka ya. Saya ingin mencoba memulai dengan ini tadi yang disampaikan Pak Ustadz. Cuma saya lihat yang disampaikan Pak Ustadz itu ada hal yang sangat penting, kekuatan, tapi belum disampaikan Pak Ustadz. Apa itu Pak? Kekuatannya sendiri justru ada di Pak Ustadz dan pendamping-pendampingnya. Karena itu justru yang apa ya, yang membuat metode ini berjalan dan diikuti banyak orang, karena kemampuan Pak Ustadz memberikan motivasi pada pendamping-pendampingnya dan juga mungkin pada kita semua ya, tapi terutama pada pendamping-pendampingnya itu sangat kuat, sehingga coba aja itu ada tiap hari ada yang sampai tidurnya memeluk Al-Quran sampai lupa pada suami ya. Tapi yang jelas banyak sekali yang sudah mencurahkan ilmu ini sangat intensif belajarnya. Tidak kalah dengan belajar-belajar di pesantren. Saya kira walaupun di rumah mungkin jamnya tidak kalah dengan di pesantren itu belajarnya. Jadi ya, itu salah satu kelebihan menurut saya, kelebihan yang harus dipelihara, terutama pembimbingnya, karena dengan ada pembimbing yang juga ini kan nanti diharapkan ada penerus-penerusnya. Ada penerus-penerusnya supaya apa namanya, supaya ini lebih terus berlanjut gitu, dan penerus-penerusnya juga apa namanya banyak yang lebih muda kan, sehingga memang diharapkan bisa lebih baik. Itu salah apa namanya komentar saya terhadap apa yang disampaikan tadi ke ini ya. Tapi ada beberapa hal lain yang ingin saya sampaikan. Silakan Pak Rusiki. Ya, baik Ustadz. Memang untuk mempelajari kelemahan dan kelebihan ini kan sebetulnya memang harus kita bandingkan dengan metode lain. Ya betul. Karena kalau hanya melihat metode sendiri kan belum kelihatan di mana kelebihan dan kelebihannya. Kompetitor kita. Iya, monitor. Saya sendiri memang apa namanya punya beberapa buku dan juga beberapa web ya, aturan yang saya ikuti. Jadi memang salah satu kelebihan di metode ini adalah karena memang fokus atau sasarannya jelas. Sasarannya adalah orang awam yang ingin bisa menerjemahkan Al-Quran. Nah, itu saya namakan captive market, Pak. Captive market kita itu loh, captive market kita itu loh. Jadi ini kan berbeda misalnya dengan pelajaran-pelajaran yang dikembangkan di pesantren
yang katanya membutuhkan waktu 5-10 tahun untuk pelajari, karena yang ingin dicapai di dalam mereka adalah ahli-ahli bahasa yang bisa membaca Arab gundul gitu. Kalau di sini kan tidak perlu bisa membaca Arab gundul, yang diperlukan adalah bisa membaca Al-Quran, bisa menerjemahkannya. Ibaratnya kalau anak kecil lagi belajar atau orang baru belajar bahasa, orang lain belajar bahasa, itu juga kan nggak harus tahu secara menyeluruh kaidah-kaidah bahasanya, tapi yang jelas tahu artinya. Jadi anak kecil bisa ngomong, tapi kan tidak harus tahu kaidah-kaidah bahasanya. Sehingga ini juga merupakan karena fokus ke sana, tahu siapa audiennya, targetnya, materinya disesuaikan dengan kebutuhan. Atau bisa namanya manajemen objektif ya, objektifnya. Nah, manajemennya diatur. Itu juga satu kelebihan yang dipertahankan. Memang di sini kemudian ada perdebatan kelengkapan, dan kalau lengkap tebal, kalau ini dan tipis. Tapi memang itu kan sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang baru belajar mungkin memang perlu yang lebih sederhana. Tapi kalau yang sudah belajar 6 bulan, setahun, mungkin juga 2 tahun, yang pesannya kan sudah 1000 kan, yang senior juga sudah mulai banyak. Mungkin sudah memerlukan kaidah-kaidah yang lebih dalam. Saya lihat sekarang juga misalnya di Al-Hasani itu juga makin berkembang kan materinya. Saya kira itu kan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi materi ini menurut saya juga memang harus selalu ditinjau sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhannya bukan hanya kebutuhan orang awam yang baru belajar, tapi kebutuhan yang sudah belajar 6 bulan, yang sudah belajar 1 tahun, dan seterusnya. Saya kira itu kemudian kelebihannya lain yang tadi sampaikan juga, metode Zoom itu Ustadz. Jadi yang tiap hari bisa belajar di rumah, didampingi dengan metode Zoom ini kan, jadi otomatis ada interaksi yang aktif dan belajar tiap hari. Nah itu juga harus dipertahankan ke depan, selain pembimbing yang memang berdedikasi sehingga nanti memang bisa menularkan. Kalau perlu ya memang ada semacam TOT nanti, Pak. Yang pernah disampaikan oleh Ustadz itu trainer of trainer yang nanti kan bisa mengembangkan, dan juga mungkin juga jangkauannya mungkin perlu diperluas. Sekarang kan kebanyakan kan sudah senior Ustadz, tapi yang mahasiswa misalnya segala macam itu belum, sehingga memang diperlukan juga kader-kader yang mampu menjangkau mahasiswa dan segala macam sehingga memang tujuan itu tercapai. Saya kira itu yang menurut saya kelebihan, dan sedikit yang saya ingin sampaikan, mungkin salah satu materi kebutuhan yang memang diperlukan, perlu dipertahankan ke depan, juga tentang struktur bahasa Ustadz. Kalau sekarang kan lebih banyak membahas tentang kata, tapi bukan membahas tentang kalimat, masih sedikit. Nah itu mungkin ke depan perlu dipertimbangkan untuk supaya bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mas Luki, alhamdulillah masukannya. Ini masukan jangka menengah nih Pak Mas Luki. Insya Allah nanti bagaimana. Jadi memang visi saya pertama adalah Kapten Market dulu yang saya berharap nanti bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah bisa, 2 pilihan saya. Pertama, saya minta menjadi asisten mendampingi saya untuk menggarap yang baru. Yang kedua, mungkin namanya metode terbatas, ambil tempat lain yang lebih bagus tanpa meninggalkan asal. Artinya apa? Karena kalau saya mencoba ke advance lagi, takutnya yang ini nggak tergarap. Jadi kan kita, kecuali nanti anak saya Dede sudah bisa cempung langsung, dia yang nanti akan menggarap advance-nya. Ya, nanti saya coba tanya ke Dede. Mungkin yang keluarnya nanti anak saya Dede yang akan lanjut ke advance. Jadi kalau gitu ya, ini kan nanti langsung ke tingkat bahasa Arab conversation atau apa ya. Nah, tapi untuk sementara saya melihat saya mencoba membaca Quran dari Bismillahirrahmanirrahim sampai kurang berbinas dengan materi yang ada. Saya merasa sementara ini Pak Manjuski nggak melakukan kesulitan. Kalaupun ada 1-2 kata yang sulit, itu hanya karena keistimewaan kata tersebut, Pak. Kalau saya menganalogkannya, pada saat kita bahasa Indonesia, tiba-tiba ada kata yang kata Sanskerta, bahasa daerah yang masuk ke bahasa Indonesia, nah itu baru kita agak sedikit perlu memutar otak. Misalnya tiba-tiba masuk bahasa Tut Huri Andayani. Oh, bahasa Indonesia jadi ke kamus nggak? Kamu kata Tut Huri Andayani. Kan bisa aja sebuah kata metafor. Pak Manjuski seorang yang Inmandio Mangun Karso. Tapi petik kan? Nah, kemana mesti cari kata Inmandio Mangun Karso? Ketemu dia.
begitu mungkin. Tapi insya Allah Pak Mas Vicky saya jadikan ini pendapat statement Bapak agak jaga menengah, jadi jauh visi ke depan insya Allah. Dan apa yang Bapak tadi yang kekuatan ini kita pertahankan. Saya terus terang karena dulu di kantor Pak selalu setiap ada kegiatan baru membuat rencana anggaran selalu analisa SWOT. Kalau saya tidak pakai analisa SWOT nggak laku rencana saya. Kamu gimana sekarang? Mau kemana kamu? Apa gap-nya? Apa yang mau lakukan? Jadi kita kan harus melakukan gap itu. Saya sekarang punya harta 10, pengen atas 1000. Gap-nya 990. Bagaimana mencapai 990? Nah itu kan saya buat rencana kegiatannya kan. Nah, analisa SWOT. Kekuatan saya ada di pelanggan saya, kekuatan saya ada di SDM saya, kekuatan saya ada di cabang saya. Maka kegiatan saya, rencana saya sesuai dengan apa yang saya punya. Nah, itu juga Pak. Dan sesuatu kekuatan kita ada di sini, kekuatan kita ada di sini. Nah, baru naik ke depan. Jadi untuk depan, insya Allah nanti saya coba. Mungkin ini jangka menengah ya Pak Mas Vicky ya. Karena pendapat saran Bapak sangat strategis. Terima kasih Pak Mas Vicky. Sama-sama, Ustaz. Lalu alhamdulillah. Oke. Baik, Berikutnya, terima kasih Pak Mas Zuki. Selanjutnya kita silakan Bapak Supirman. Assalamualaikum. Bapak Supirman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kameranya sering ini goyang nih saya. asal orangnya jangan goyang Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Buya. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-17 Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Saya mulai dengan kesimpulan Buya. Silakan. Baru setelah itu analisis. Ya. Saya takut analisisnya nggak ada waktu nanti. Kesimpulan saya, majelis kita ini kayaknya seperti majelis iman yang kita rindukan. Majelis yang akan menjadi saksi dan syafaat di hari kiamat nanti. Majelis yang manis, majelis yang jujur, majelis yang akur, majelis yang subur, majelis yang berkah, majelis ibadah, majelis tilawah Al-Quran. Di sini kita bersama bertilawah mendapat hikmah. Meramu nasihat jadi obat, mengenang kisah jadi pencerah, menyulam pengalaman jadi panduan, mendesain keteladanan sebagai cermin keimanan, mengubah kesulitan untuk kemudahan. Maka saya akan tetap, insya Allah akan tetap pada majelis ini tilawah Al-Quran. Mungkin begitu kesimpulannya. Analisisnya begini. Ya. Saya melihat metode Al-Sani ini dibangun dan dikembangkan dalam bahasa dan metodik didaktik jitu, serta teknik manajemen pembelajaran yang smart. Sajiannya terukur, tertarget, dan variasi ilmu, dan kandungan yang menjadi magnet penariknya, sehingga menggugah partisipasi aktif peserta bagaikan kerjasama permainan tim sepak bola. Penuh semangat bekerja sama kuat dengan tulus guna mencapai gol kemenangan bersama. Metode hasil dari tarbiyah Rabbaniyah oleh Buya Hasrizal Al-Sani dalam perjalanan religius beliau menggeluti sepanjang hidupnya. Tidak berlebihan bila saya katakan ini adalah karya besar dan monumental yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh manusia yang dibangun oleh beliau, yang harus kita pelihara. Kesemuanya itu ialah didapati berkat interaksi beliau yang sangat mendalam terhadap Al-Quran. Pembelajaran disajikan dengan proses belajar andragogi dan teknologi informasi dengan pendekatan sistem sesuai bagi semua,
terutama bagi lansia, yaitu CBPA, cara belajar peserta aktif, menerjemahkan Al-Quran dan efektif yang tinggi. Menyajikan menu utama sebagai 5 pilar Al-Sani, yaitu niat ikhlas, bertaubat, tazkiyah diri, hajat yang kuat, yakin Al-Quran mudah, dan istiqomah di dalamnya. Sebagai gizi rohani dan disajikan dengan bungkusan 4 kunci utama yang beliau kita lihat pada waktu beliau mengajar dengan semangat tinggi, penuh fokus, disiplin tinggi, dan sangat amat sabar dalam menghadapi peserta yang kadang-kadang rewel dan bandel. Semua aktivitas pembelajaran harus berdaya guna dan berhasil guna tinggi dengan penerapan manajemen yang ketat, berorientasi pada tindakan, ini yang saya lihat, yang terencana, tetapi berfokus pada hasil. Dengan tidak meninggalkan total quality control yang ketat, sehingga penyerapan dan pemahaman peserta terhadap materi terikuti dengan baik. Hampir tidak ada waktu dan kesempatan terbuang laksana sistem total football di lapangan sedang dipersembahkan. Peran Buya sebagai kapten dengan operan materi yang logik dan menarik, diskusi tanya jawab untuk pematangan materi dari pembimbing, dan pemantapan untuk finishing oleh pembimbing dalam mencapai goal tujuan pembelajaran. Walaupun peserta para lansia cukup lelah, menahan kantuk, namun semua peserta puas seperti mengikuti tamasya rohani. Walaupun capek dan ngantuk, tapi cukup puas dan menyenangkan. Masya Allah. Sehingga seolah-olah peserta sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan sedang berada dalam zona ikhlas, zona aura positif, tentram, damai, penuh optimis. Sehingga setiap orang menjadi berpikir positif, positive thinking. Dan terpacu men-set goal settingnya, membuat target tujuan untuk dapat menerjemahkan Al-Quran dan membaca Al-Quran seperti membaca Quran sebagai tujuan. Goal setting yang menyenangkan tapi cukup memberatkan kepala. Mulai dari menghafal wazan, pola-pola, dan memahaminya, ternyata itu menurut saya, ternyata itu adalah tujuan antara, bukan tujuan utama. Kalau ini saya umpamakan, kalau dokter sedang mengobati orang yang saraf kejepit, padahal obatnya itu adalah berenang, tapi orang itu tidak suka berenang. Dan Buya berhasil membuat orang berenang, tetapi itu berenang bukan merupakan tujuan utama antara, tetapi sehatnya. Nah, gramatikal Al-Sani seperti itu. Transformasi ke zona tenang, damai di bawah naungan Al-Quran, kehadirannya telah dapat kita rasakan nikmatnya. Belajar menerjemahkan Al-Quran karena tiada yang lebih berharga dan berarti dalam hidup seorang hamba selain dapat berintegrasi dengan yang menciptakannya melalui kalam Al-Quran yang merupakan titik tolak dari semua kebaikan. Kita merasakan pada waktu Buya menyampaikan konteks, tergambar kita bagaimana alam ini, bagaimana sifat manusia, seolah-olah kita berada di atas. Dan kemudian diperjelas oleh Profesor Soad dengan tafsirnya. Dan inilah kalau kita sudah dibohongi oleh Buya, padahal Buya bukan mengajar gramatikal, tetapi meyakinkan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Demikian Buya, mungkin mohon maaf. Pak.
Firman Terima luar kasih. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Pak Firman luar biasa. Memang mungkin perpaduan pengalaman di kantor. Saya beberapa kali jadi manajer, jadi kepala kantor. Saya gabung manajemennya. Saya pada saat saya di kantor dulu Pak, terus terang sedikit banyak saya juga amalkan bagaimana memanage dari segi keseluruhan. Nah, pada saat memanage di sini, saya juga pakai manajemen kantor. Jadi mungkin itu ya, bagaimana mencapai sebuah goal, bahkan super goalnya, apa yang harus dihindari dan apa yang harus difokuskan. Nah, fokus itu merupakan sebuah keharusan. Makasih Pak Sudirman ya. Terima kasih ya. Mungkin tadi saya mau janji Pak ya, mau menyapa 1-2 pendamping saya. Saya sapa Bunda dulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah Bunda. Tadi Pak Mas Vicky, Pak Elmi Pak. Jadi pendamping-pendamping kita, tadi awalnya kan saya tampil, habis itu peserta. Nah dari segi kacamata Bunda dengan adanya, mungkin kayak Pak Adil, kita kaitkan nanti saya tanya Pak Adil. Pertanyaan Pak Adil, pengaruhnya ke Bunda saat mengajarkan gimana Bunda? Pada saat. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas persembahan Pak Ustadz yang luar biasa ya, dengan materi baru edisi Maret 2023, di mana materi ini melengkapi materi-materi sebelumnya, di mana sudah lebih dijelaskan lagi dan juga contoh-contohnya, sehingga nanti lebih memudahkan lagi bagi kita peserta untuk lebih memahami daripada materi yang ada di Al-Hasani. Kemudian kalau Pak Ustadz bertanya masalah pendamping, saya jadi ingat Pak Ustadz, saya orang pertama yang Pak Ustadz suruh mendampingi. Jadi saya masih ingat waktu itu saya cari anunya nih tanggal 9 Mei, Mei 2002, Pak Ustadz bilang sehari sebelumnya, besok coba Bunal yang menguraikan. Saya jadi kaget juga karena besok gitu kan. Jadi waktu itu saya coba buat, waktu itu Al-Baqarah ayat 214 kalau nggak salah, saya buat, saya kasih ke Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz nggak mengkoreksi. Pak Ustadz bilang, oh ini Bunal tulisannya kecil-kecil ini, terlalu rapat ini, saya nggak bisa baca gitu. Tapi Pak Ustadz menyampaikannya kalau nggak salah malam ya, saya nggak bisa baca, tapi saya nggak bisa lagi mengulangnya gitu. Jadi insya Allah besoknya dengan mengucapkan Bismillah gitu kan, saya coba menjadi orang pertama yang mendampingi Pak Ustadz di surah Al-Baqarah ayat 214 gitu. Walaupun mungkin pada waktu pertama kali tampil itu punya banyak kekurangan ya. Kemudian ternyata besoknya lagi ada lagi teman-teman yang lain disuruh. Tapi ada suatu saat Pak Ustadz menyuruh tanpa persiapan gitu kan ya. Jadi saya masih ingat itu ayat 221, tapi karena Pak Ustadz menyuruhnya tanpa persiapan, jadi kita mencoba berusaha menyiapkan terus gitu. Mungkin teman-teman pendamping yang lain juga gitu ya. Waktu itu surah Al-Baqarah ayat 221 waktu itu. Pagi itu, Bu Nel coba dampingi saya. Tapi karena saya sudah menyiapkannya malam ya, saya coba Pak Ustadz, saya bilang. Mungkin Pak Ustadz masih ingat waktu itu ada Kang Zen juga, masalah tankihu dengan tunkihu. Oh, tankihu, Al-Baqarah 221, tankihu dan tunkihu. Ya. Jadi sesudah itu barulah banyak yang berminat ya Pak Helmi ya. Sesudah itu banyak yang berminat, baru ada ranks lah antara persiapan dengan waktu tampil besok gitu. Alhamdulillah sekarang sudah peminatnya sudah luar biasa Pak Ustadz. Malah sekarang mungkin sudah ayat berapa Pak Helmi? Sekarang sudah 180-an lagi ya Pak Helmi ya. Waiting list ya Bunda. Waiting listnya. Waiting list sudah sebulan lebih ya Pak Helmi ya. Ya, kecuali nanti yang sakit atau yang mengundurkan diri gitu. Nah, jadi ini memang sesuatu yang luar biasa, animo ya daripada teman-teman. Kalau saya pribadi memang ini agak berbeda persepsi awal dengan sekarang gitu Pak Ustadz. Jadi pada awalnya saya pribadi pertama kali masuk ke Al-Hasani ini di bawah Bu Evi, memang ada keinginan bagaimana mengetahui dengan cepat gitu.
Saya tanya sama Bu Evi, gimana caranya kita bisa mengetahui dengan cepat di Al-Quran itu pelakunya siapa gitu, orangnya apa. Nah, terus Bu Evi Mesema bilang mau nggak masuk Al-Hasani katanya kan. Belajarnya sebulan setiap hari kata Bu Evi waktu itu bulan Desember. Ya, Desember 2021. Saya bilang, oh kalau tiap hari, berarti harus fokus karena saya orangnya nggak bisa setengah-setengah juga, saya bilang. Jadi saya nanti yang baru aja deh yang Januari saya bilang. Sehingga alhamdulillah saya bisa masuk bulan Januari. Alhamdulillah memang waktu itu latihannya tiap hari dengan Pak Ustadz ya. Saya memilih kelas malam. Memang seperti apa namanya yang benar yang Pak Ustadz katakan itu memang yang saya rasakan juga ini suatu metode yang fast track ya, yang kalau Pak Udi tadi bilang terobosan gitu ya, terobosan yang mulanya kita sangat lama memahaminya apa, tapi 4 poin itu betul-betul seperti menyihir lah gitu ya, sehingga membuat kita lebih cepat mengetahui, mengidentifikasi daripada ayat-ayat atau kata-katanya, terutama kata kerja ya, karena kata kerja ini yang paling menarik dan paling menantang gitu kan. Kata benda juga, tapi mungkin tidak sesulit kata kerja untuk mengidentifikasinya, tetapi variannya yang banyak gitu kan. Jenis apa ya, jenisnya yang banyak. Tapi memang yang kalau kata kerja ini memang cukup menarik ya, dan selalu menantang, apalagi menemukan kata-kata yang baru, yang tidak biasa gitu. Yang Itu sedikit selalu ada istimewa ya. Yang istimewa ya, yang istimewa. Ya. Bukannya menyimpang, Jadi, tapi yang istimewa. Ya, jadi ini yang saya rasakan Pak Ustadz. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ini tujuan awal saya jadi berbeda gitu. Pada awal saya masuk Al-Hasani, itu saya masih berpikir waktu itu saya bisa sambilan gitu Pak Ustadz. Bisa saya sambilan kerja. Saya adalah surveyor akreditasi rumah sakit KARS. Kemudian juga ada tawaran dari beberapa rumah sakit karena saya 4 kali jadi direktur rumah sakit pemerintah. Ada tawaran untuk rumah sakit swasta dan lainnya. Saya masih berpikir saya masih bisa bekerja dan juga belajar Al-Quran gitu. Tetapi ketika saya belajar masuk ke sini, begitu saya, alhamdulillah saya mulai memahami 4 poin dan lainnya, itu kok rasa cinta saya makin lama makin besar gitu. Dan itu mengalahkan keinginan saya untuk berkarir lagi gitu. Ya, sehingga memang apa namanya, alhamdulillah ya, apalagi dengan ayat apa ya, surah Al-Baqarah ya Pak Ustadz ya, kalau nggak salah 38 ya, bahwa waktu Allah menyuruh Nabi Adam turun ya ke bumi, ini Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau engkau mengikuti petunjukku, engkau la khaufun la yahzanun gitu. Itu sangat berkesan sekali bagi saya Pak Ustadz. La khaufun ya, jangan engkau tidak akan takut ya, tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati gitu. Jadi tidak akan takut untuk mati lah gitu kasarnya kan gitu ya Pak Ustadz ya, tidak akan takut dengan kehidupan akhirat, dan apapun yang tadi tidak akan bersedih di dunia gitu. Nah, karena kita akan menerima apapun takdir dari Allah gitu. Nah, jadi itu ternyata mengikis keinginan saya untuk tetap berkarir Pak Ustadz ya. Sehingga saat ini ada beberapa rumah sakit yang ketika diminta jadi surveyor rumah sakit itu saya apa namanya, saya tolak karena rasanya rugi sekali gitu. Karena kalau saya jadi surveyor rumah sakit itu seminggu itu saya fokus gitu untuk memeriksa dokumen-dokumen rumah sakit, malah 15 hari mungkin fokus, nanti baru datang ke rumah sakitnya, ada 3-4 hari datang ke rumah sakitnya. Ini jadi nggak menarik lagi gitu. Jadi nggak menarik lagi dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Alhamdulillah, jadi ternyata Al-Quran memang bisa menimbulkan cinta yang luar biasa gitu Pak Ustadz. Yang semakin hari bisa semakin tebal, dan itu sangat apa namanya, kita tidak mau berlama-lama meninggalkan gitu. Ya, tidak mau berlama-lama meninggalkan. Jadi seperti kita jadi malas ke mall gitu kan. Jadi malas lagi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, kemudian kembali kepada Pak Hadril, ini sesuatu fenomena yang luar biasa saya rasa. Pak Hadril ini betul-betul menjadi motivator atau trigger gitu Pak Ustadz ya. Termasuk bagi diri saya pribadi sebetulnya.
Kadang-kadang kita salut sama Pak Adil, ada hal-hal lain yang di luar dugaan saya gitu. Sehingga membuat saya belajar lagi gitu Pak Ustadz. Saya pun dengan Pak Adil menanyakan teman-teman peserta itu, saya jadi belajar gitu. Apa yang ditanyakan Pak Adil. Jadi kita belajarnya secara komprehensif jadinya gitu. Contohnya misalnya ketika mungkin sebelumnya saya melihat kampus ini hanya sepintas gitu. Kampus ini hanya sepintas. Kemudian mungkin yang dilihat kamu kata yang dituju aja kali ya. Terpental benar. Terpental. Terpental mungkin. Hilang. Oke. Saya tambahin ya. Jadi awalnya Bu, fenomena Fadil ya, kita lihat bangun sisi positif semua. Tadinya saya kan dengan Bunda kan masih mengisi kelas itu. Nah, saatnya mau tampil besok, Bunda gampang aja ngatakan, saya ini buat semuanya ya, KP-nya buat semuanya ya. Jadi tanya Fadil, dengan sigap tuh peserta langsung membuat KSAD-nya, mau KP. Betul. Nah, Bunda masih. Nah, apa ke saya? Ke Bunda itu gampang meminta. Ke saya apa, Bu? Bahasa kata kerja tersosialisasikan semua. Rasanya tidak ada lagi peserta ini yang tidak bisa melihat KKS, AD, KKP, KKL. Kemudian cara buka kamus. Pak Ade selalu bertanya, kata ini nanti ditanya Pak Ade, pola apa aja yang ada. Dan itu penting. Nah, bagi saya, sekali lagi, yang mungkin yang Bapak saya di sini yang punya tampuk pimpinan, sangat berdampak positif. Iya, maaf Pak Ustadz, saya terlempar. Akan mau tambah lagi. Jadi mungkin itu Pak Ustadz. Jadi saya berharap teman-teman peserta mudah-mudahan kalau kita semangatnya adalah semangat ingin maju ya, maksudnya ingin lebih paham, itu sebenarnya pertanyaan itu sangat strategis gitu. Sangat strategis yang membawa kita untuk lebih memahami gitu. Ya. Nah, jadi namanya belajar ya. Kalau salah itu kan biasa. Salah itu kan proses pembelajaran. Kalau kita takut salah berarti kita takut dengan proses pembelajaran kan gitu. Nah, jadi saya rasa mudah-mudahan Pak Adil sehat selalu ya. Amin. Jadi untuk bisa diskusi selalu dengan teman-teman sebagai peserta. Mungkin itu aja Pak Ustadz ya. Saya berdasar momen dengan Bunel dengan peserta, Bunel gampang mengatakan ini kalau misalnya ketemu kata-kata jangan, buat KKL-nya semuanya. Dari pelaku UAS sampai Nanu. Buat juga KSAD-nya. Buat juga KKP-nya. Coba lihat kamu. Nanti tanya Pak Adil loh. Nah, peserta yang senang pemuka. Kalau dulu kan susah nyuruh itu kan. Sekarang gampang. Sekarang gampang. Karena mau tanya Pak Adil. Saya pendapat panel yang mungkin yang dipercaya sekarang, itu sudah melihat, wah ini KKL, KSAD, KKP sudah tersosialisasikan semuanya. Jadi di kelas saya, ini KKP-nya apa, KSAD apa, udah tahu semua. Kalau dulu kan paling tidak berkurang rasa dulu kan saya ulang lagi, sekarang berkurang rasa saya ulang lagi. Jadi pendampaknya positif ke saya. Pribadi saya sangat merasakan Pak Adil. Nanti itu kita tanya Pak Adil Bunda. Sisi terakhir kita. Pak Adil, Assalamualaikum Pak Adil. Assalamualaikum. Pak Adil, where are you Pak Adil? Assalamualaikum Pak Adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Nah, ini ada sedikit kita fenomena Pak Adil. Nah, fenomena loh Pak. Kok ada pula fenomena Pak Adil ya? Jadi pada saat Pak Adil masuk bertanya, baik pendamping saya merasakan ataupun saya sangat positif merasakan. Boleh ditanya masing-masing pendamping. Nanti sudah Pak Adil loh. Jadi sebenarnya materi lagi diberikan itu Pak. Bagaimana KKSAD-nya, bagaimana KP-nya, bagaimana buka kamusnya, bagaimana kata benar kata kerjanya. Nanti Pak Adil tanya loh. Dengan senang hati peserta buka Pak Adil. Nah, itu yang terasa triggernya itu di situ Pak Adil. Nah, gimana pendapat Pak Adil? Silakan Pak Adil. Bagaimana saya menjawab ya? Apa yang akan bisa jawab ya? Nah, bagaimana kira-kira Pak Adil bertanya, apakah Pak Adil juga mempersiapkan bahan malamnya atau tiba-tiba aja atau gimana? Pada saat bertanya enggak Pak Ustadz, memang terus terang aja saya malam harus coret-coret dulu. Jadi memang saya malam itu mengotak-atik kata-kata sambil menghafalkan kosakata. Jadi apa yang sudah pelajari ya mungkin merubah kata kerja menjadi kata benda merubah jadi kata kerja, merubah jadi pola-pola.
sebagai latihan sendiri. Sing-sing, sebenarnya sing-sing. Karena dulu pernah juga istilahnya membimbing mahasiswa, jadi suka ngotak-ngatik gitu, menganalisa, itu yang terbawa-bawa sekarang ya. Dulu saya agak menyesal juga, kok saya bertanya terlalu sekali, terlalu analitis sekali, ya ada rasa ketakutan bagi kawan-kawan. Tapi saya rubah istilahnya sharing, tukar pendapat. Jadi tidak sebenarnya saya belum tentu paham juga. Tapi dengan banyak bertanya, saya cepat paham apa istilahnya. Jadi beristilah Bu Wati bisa terbenakkan lah. Jadi itu sebenarnya membantu diri saya sendiri untuk memahami Al-Quran ini. Dan memang kalau tiap hari kalau nggak saya masuk ke pengajian Al-Hasan ini, rasanya saya ketinggalan. Soalnya sering sama-sama kita rasakan bersama ya oleh peserta, satu ayat itu ada kekhasannya, ada kekhususannya. Jadi kalau kita tertinggal dalam membahas ayat itu, ada sesuatu yang tinggal. Jadi itu Pak Ustadz. Jadi tidak bermaksud apa-apa. Jadi sebenarnya senang karena saya sudah penasaran. Ya saya terus terang aja memang sudah belajar beberapa metode. Tapi kalau di sini kita sudah mencemplungkan diri betul, mengimplementasikan ke dalam Al-Quran langsung gitu loh. Baru aja masuk sudah bisa mencemplungkan diri, tidak terlalu banyak teori-teori. Jadi langsung kita terjun, langsung kita anukan. Walaupun salah, tapi Pak Ustadz langsung memberitahu gitu. Dan Pak Ustadz pun tidak segan-segan menjawab walaupun beberapa kali saya tersandung dalam pemahaman. Tapi nggak masalah, dengan tersandung itu kita kan banyak pengalaman. Tapi alhamdulillah terakhir saya sudah bisa menerbitkan buku riwayat hidup saya, Pak Ustadz. Sudah saya kirim ke Pak Ustadz tuh. Ya, mendarat di Al-Hassani ya. Berlabuh di Al-Hassani, ya kira-kira 10 halaman mungkin Pak Ustadz bantu nanti koreksi. Di sana saya sebutkan pengalaman saya di Al-Hassani dan kemudian sampai pembangunan A3 Akademi Al-Quran Al-Hassani. Untuk mudah-mudahan di sini saya mau bercita-cita saya bagaimana mempersiapkan diri untuk husnul khotimah. Karena saya sadar bahwa saya ini sudah di ujung-ujung kehidupan dan memang akhiratlah tujuan kita. Mungkin itu Pak Ustadz. Jadi istilahnya tidak mungkin saya lari lagi dan tidak mungkin saya pindah lagi ke Al-Hassani. Memang Al-Hassani ini tempat saya terakhir untuk berlabuh dan mendalami sampai ujung hayat saya. Mungkin itu cita-cita saya. Karena bagaimanapun juga Al-Quran inilah akan membantu kita nanti, atau sama membantu saya nanti di alam kubur dan nanti di akhirat. Saya hanya harap begitu karena dunia ini rasanya sudah terlalui semua dan sekarang khusus untuk mempersiapkan diri menuju akhirat, tentu melalui kematian dulu, yang husnul khotimah. Dan ada sesuatu yang saya tinggalkan kepada anak-anak cucu saya atau generasi-generasi di bawah pada saya. umat Pak Ade, bukan cuma sebatas ya kepada umat ya, kepada umat. Insya Allah saya kan ada juga yayasan di kampung dan itu sudah mulai saya tularkan. Alhamdulillah sudah mulai perlahan-lahan saya adukan semampu saya. Jadi baru perlahan-lahan. Nah, nanti saya berencana untuk mengirim beberapa guru dari yayasan saya untuk belajar untuk khusus ke Sentul. Insya Allah Pak Ustadz. Mungkin itu harapan saya. Insya Allah diberikan prioritas utama nanti Pak Ade. Iya Pak Ustadz. Memang sudah banyak mencatat itu slotnya itu. Nanti berhubungan dengan Bu Meli atau Bu Aini nanti. Iya.
Ya, Oke, mungkin Adil, makasih banyak Pak Adil. Iya, Pak Ustadz ya. Ya. Mudah-mudahan Pak Adil selalu sehat dan selalu Amin. bersama Al-Quran ya. Amin ya Rabbal alamin. Masih ada Bu Eli tuh Bu Sispa ini, nggak apa-apa, silakan Bu Eli. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Sispayani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu ya, terima kasih ya. Saya ikut nangis tadi waktu Ibu Mas Rida itu terharu ya, sama ya, mungkin kita semua seperti itu merasakan kerennya materi yang Buya buat sebegitunya sampai membuat kita cepat paham ya, termasuk saya juga yang wow banget, yang merasa happy banget bisa nulis lancar bahasa Arab, selama ini nggak pernah tahu. Cakep bagi tulisannya ya. Alhamdulillah. Buya, ini tadi yang soal SWOT ya. Ya. Yang saya perhatikan kan strength kita itu ya semua di materi itu dari KKL, KKSAD, bunga rampai, huruf sia dan macam-macam, termasuk yang 5 pilar ya Bu ya. Itu strength-nya Al-Hasani ya Bu ya. Ya. Oke, saya hanya mencoba menanyakan kembali ke Buya, saya coba menyimpulkan supaya kita semua mungkin terbenakkan dengan SWOT ini. Jadi nggak hanya di perusahaan, jadi untuk di Al-Hasani kita bisa pakaikan juga. Yang kedua weaknesses ya, kelemahan. Kelemahan mungkin kalau saya simpulkan mungkin kurangnya niat, kurangnya semangat, itu mungkin ya Buya ya, yang weakness dalam bisa jadi sebalik dari strength tadi ya. Kebalikan dari strength. Strength tadi kan ada 5 pilar yang Buya niatnya, taubatnya, istiqomahnya sampai ke istiqomah kan. Nah, berarti weaknesses-nya berarti kebalikannya yang tadi, kurangnya niat sama ya kurang semangat, ya kurang kurang individu. Ya, masing-masing individu ya, masing-masing individu bukan metodenya. Ya, bukan. Ya, ini kembali ke masing-masing, betul, ke individu. Nah, yang opportunities itu kan peluang. Ya. Peluang ini kalau dalam bisnis ya kan pemasaran harus gini, harus gitu atau apa. Tapi kalau kita bukan penjualan, bukan apa ya, kita kembalinya peluang adalah peluang waktu yang kita punya itu kan adalah peluang bagaimana kita menggunakan waktu kita setiap saat, sempatkan menulis, mengurai ayat, bolak-balik buka materi, terus sama ikutin kelas-kelas yang ada di Al-Hasani, termasuk kajian subuh gitu kan. Bagaimana saya juga ya sering off cam itu Bu ya, kadang lagi ada yang dikerjakan, kadang agak pusing, agak ngantuk atau apa, tapi tetap ingin dengerin gitu, kadang tertidur gitu kan. Jadi bagaimana setiap saat sempatkan peluang-peluang itu untuk kita tidak lepas dari mempelajari Al-Quran ya, walaupun kita hanya sebagai penonton aja gitu, pendengar saja, itu sudah sangat baik. Saya rasa gitu mungkin ya Bu ya, peluangnya ya. Mungkin gini, tadi Bu Ella bilang itu ada individu, ada SWOT dari agak siang aja kali. Ini yang Al-Hasaninya. Mungkin kalau dari segi weakness Al-Hasani itu mungkin ya saya juga merasakan beberapa hal, misalnya mungkin berbau daerah, saya itu kelemahan. Kebanyakan padangnya, bisa jadi begitu. Tidak, itu kelemahannya secara Al-Hasani. Tadi kan Bu Sispa ini bicara individu. Kak Bu Ella bilang itu individu. Nah, mungkin Al-Hasaninya mungkin misalnya saya tetapkan sebuah tadi kan ada marketnya. Manajemen mungkin. Manajemen mungkin Pak Ustadz. Manajemen itu bisa. Manajemen yang masih masalah manajemen Bapak Ibu saya bicara masa lalu. Jadi saya pada saat membangun manajemen itu sudah beberapa kali membangun manajemen, tapi bubar. Nah, saya sekarang biarlah alami dulu. Saya mau melihat seleksi alam dulu. Jadi siapa betul yang siap hidup mati berdarah-darah bersama seni. Karena dulu saya bangun manajemen, begitu sedikit berdarah lari, begitu sedikit menukik lagi. Jadi saya pengen betul-betul mengalami periode susah senang dulu. Kalau senang semua orang bisa gabung. Tapi pada saat susah nanti, pada saat
saya diintimidasi, saya dilecehkan, saya di fitnah. Siapa teman saya? Itulah saya baru tahu. Sekarang kan belum ada fitnah. Dulu ada fitnah. Itu ada fitnah, bubar. Saya nggak mau seperti itu lagi. Itu mungkin manajemen itu saya tunda dulu, Bu Ella ya. Biarlah nanti alam sunatullah bisa. Gitu, Bu Ella. Oh, iya. Manajemennya itu betul. Manajemen itu sekarang ini masih perlu dibenar. Terus terang. Ya, Itu, Bu. Buya harus punya tim yang kuat gitu ya, Buya ya. Ya, tim yang kuat. Sekarang sudah ada cikal bakal. Tapi biarlah alam dulu yang Insya isi Allah. alam dulu. Insya Allah. Ya, Itu insya Allah. positif ya. Itu Ya. kelemahannya. Itu tuh yang maksud dengan weakness-nya. Belum Iya, punya iya. manajemen, belum punya sistem pemasaran, masih sifatnya dari door to door. Iya, Tapi iya. biarlah itulah baru kemampuan kita saat ini. Nah ini kita benar Iya, pelan-pelan. tapi sudah cukup bagus lah. Maksudnya dengan manajemen Buya sendiri aja sudah bisa berjalan sangat baik lah, bisa kita bilang begitu ya. Ya, kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Ya, Punya tim mudah. yang Ya. lebih solid. Biarlah Iya. ini seleksi alam dulu, Pak. Iya. Datang tanpa seperti bisa contoh, saya sangat menghargai tanpa diundang datang awal. Nah, itu tinggi sekali nilai di mata saya. Tidak mesti harus kayak tuan rumah lah. Jadi kalau kita kenduri di Padang, ini mama tuh nggak diundang. Ini mama tuh datang sendiri. Kalau ada mama, kok saya nggak dikasih tahu, malah menakan nanti. Ya jadi datang sendiri. Nah, datang sendiri itulah yang nilai tinggi. Ya, gitu ya. Ya. Mungkin Buya saya yang terakhir treat ya Buya. Yang tadi dari SWOT itu Threat, kan treat itu ya. ancaman. Nah ini yang saya lagi ancaman. Itu menjadi ancaman kompetitor. apa nih ya yang dimaksud ancaman? Mungkin saya mencoba menyimpulkan mungkin eksternal atau dari di luar kendali individu. Ya, eksternal lah. Peserta Eksternal. Kalau peserta rasanya enggak. Peserta yakin, saya yakin ke sini belajar Quran. Ancamannya seperti ini misalnya. Begitu dia tahu ya Menteri Sani, dia keluar dibuat menteri baru, lalu selesai itu enggak. Aturan mungkin enggak ada ancaman. Ancaman mungkin kompetitor yang sudah ada, tapi itu juga bukan ancaman, sinergi menurut saya. Ancaman itu mungkin ya maaf ngomong lah, agama tetangga melihat dia aturan itu besar, dia marah, carilah itu kelemahan Sani, besi hukumnya dicari, tapi kita tahu mudah-mudahan apa tadi opportunity dan weakness dan threat Allah tutup di semua. Ya. Itu Bu. Insya Allah ancaman sama Allah dilindungi ya. Ya. Amin. Ya udah itu aja Bu ya, makasih Baik, untuk Bu Eli, karena memang waktu juga, saya sebenarnya ingin banyak menyapa lagi ya, tapi karena waktu terbatas dulu kita tutup dulu, nanti kita buka lagi ya. Kita tutup dulu Bapak, saya menutup rekaman dulu, nanti baru kita buka lagi. Silakan Bu Eli, ditutup dulu. Baik Bapak Ibu, tidak terasa berakhir sudah kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata yang berkenan di hati Bapak Ibu. Sebelumnya kita tutup acara ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.